Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 207. Tidak hanya Su Chen tetapi juga Su Shihan datang ke bar. Karena ada urusan bisnis, Su Shihan ingin mengobrol dengan Wei Changtian, tetapi ketika dia berjalan ke pintu, dia melihat Wu Zimin dan yang lainnya datang untuk membalas dendam. Su Shihan sangat cerdas dan tidak impulsif. Karena dia tahu bahwa dia hanyalah wanita yang tidak berdaya, dan bahkan jika dia jatuh, itu tidak akan membantu. Dan yang paling penting adalah menemukan cara untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi, Su Shihan menelepon Su Chen. Jelaskan situasi di sini kepadanya satu persatu. Su Chen, yang baru saja turun dari pesawat, bergegas ke sini setelah menerima telepon dari Su Shihan. Tanpa diduga, dia melihat pemandangan seperti itu. Tuan Su. Oke, jangan bicara dulu. Su Chen menahan amarah di hatinya dan berbisik kepada Su Shihan. Kirimkan seseorang untuk membawanya ke rumah sakit. Saya tahu, Tuan Su. 1 jam kemudian, atas pengaturan Su Shihan, Wei Changtian dan yang lainnya dikirim ke rumah sakit. Dan tulang mereka yang patah disatukan kembali oleh Su Chen dengan cara yang luar biasa. Tidak ada gejala sisa yang tersisa. Tuan Su, maafkan aku karena telah mempermalukanmu. Kata Wei Changtian meminta maaf di ranjang rumah sakit. Lawan lebih kuat darimu, jadi aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Su Chen menyipitkan matanya, dan aura pembunuh yang dingin meledak, membuat suhu di dalam ruangan turun. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Su, orang yang datang ke sini untuk membalas dendam bernama Wu Zimin. Dia adalah putri Wu Haojiang, orang terkaya di selatan Sungai Yangtze. Dan kali ini dia datang bersama seorang guru bernama Guo Yong. Dilihat dari posturnya, dia harus menjadi seniman bela diri. Dia sangat kuat. Seharusnya tidak ada seorang pun di Linyang yang bisa menjadi lawannya. Kata Wei Changtian. Bos Wei, dan pria bernama Wang Rengui itu, sebenarnya menambah penghinaan pada lukanya. Mereka menjilatmu seperti anjing sebelumnya, tetapi mereka berbalik dan memihak Wu Zimin lagi. Saat aku keluar, aku pasti akan membunuhnya sebagai sesegera mungkin. Wang Meng, yang terbungkus kain kasa, mengumpat dengan keras. Oke, kamu hanya perlu berkonsentrasi untuk memulihkan diri di sini. Aku akan menangani sisanya. Saat berbicara, semua orang dengan jelas merasakan suhu di dalam bangsal telah turun, membuat orang menggigil. Setelah membunuh satu Wu Ziki, Wu Zimin lainnya datang. Keluarga Wu benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang. Dering, dering, dering. Tepat ketika Su Chen hendak pergi, ponsel Wei Changtian tiba-tiba berdering. Saat melihat nama di atas, ekspresi Wei Changtian tiba-tiba berubah, sangat jelek. Ada apa? Su Chen bertanya dengan santai. Tuan Su, pria bernama Erlong ini adalah salah satu jenderal saya yang galak, nomor 2 setelah Wang Meng. Selama Anda pergi, saya telah mengirim dia untuk diam-diam melindungi Nona Lin. Dia menelepon sekarang, sesuatu mungkin telah terjadi. Mendengar ini, mata Su Chen langsung menyipit dan dia berkata dengan suara dingin. Jawab teleponnya dulu dan lihat apa yang terjadi. Saya tahu, Tuan Su. Setelah panggilan tersambung, sebelum Wei Changtian dapat berbicara, dia mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari ujung telepon yang lain. Bos Wei, tolong kirim beberapa orang secepatnya. Ada lebih dari 10 orang di sini, mencari masalah untuk Nona Lin. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Saat ini, suara Wu Zimin datang dari ujung telepon yang lain. Haha, kalian idiot masih ingin meminta bantuan Wei Changtian. Sejujurnya, Wei Changtian, yang tidak berguna, telah kehilangan anggota tubuhnya dan menjadi cacat. Anda seharusnya tidak mengharapkan dia untuk membantu. _2. Keluarga Jiangnan Wu, kamu mencari kematian. Suara, aduh. Su Chen mengambil mantelnya, berbalik dan meninggalkan bangsal, berlari menuju grup Lin. Melihat sosok Su Chen yang pergi, Su Shihan bergumam pada dirinya sendiri, keluarga Wu akan menjadi sejarah. Grup Lin. Siapa kamu? Apakah kamu punya janji? Melihat Wu Zimin dan yang lainnya, penjaga keamanan Lin Group bertanya. Ini hanya perusahaan kecil. Apakah saya perlu membuat janji untuk datang ke sini? Wu Zimin berkata dengan bercanda. Melirik ke arah Wu Zimin, kedua penjaga keamanan itu berkata dengan ekspresi tidak senang. Saya tidak peduli siapa Anda, jika Anda tidak memiliki reservasi, Anda tidak dapat memasuki gedung. Ini aturan kami. Lalu bagaimana jika aku harus masuk? Wu Zimin berkata sambil bercanda, sama sekali tidak memperhatikan kedua penjaga keamanan itu. Wan Chao, kamu di sini untuk mencari masalah. Retakan, retakan. Karena lengah, Guo Yong menamparnya 2 kali. Kedua penjaga keamanan itu hanyalah orang biasa. Bagaimana mereka bisa menahan tamparan dan pingsan Guo Yong? 2 sampah, beraninya kamu menghalangi jalanku, mereka tidak tahu harus hidup atau mati. Melihat Wu Zimin yang mengancam, tidak ada seorang pun di meja depan yang berani menghentikannya. Belasan orang langsung naik lift dan sampai di kantor presiden di lantai 42.
Siapa kamu? Presiden kita sedang rapat. Kata Sekretaris Lin Ruohan, Wang Xiaoyue. Katakan padanya tidak perlu mengadakan pertemuan, Lin grupnya akan menghilang besok. Wu Zimin berkata sambil mencibir. Mendengar pertengkaran di luar, Lin Ruohan menginjak sepatu hak tinggi dan keluar dari ruang konferensi. Alisnya yang indah menyempit dan dia bertanya dengan suara rendah. Siapa kamu? Setelah mendengar pertanyaan Lin Ruohan, Wu Zimin berkata. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wu Zimin. Saya dari keluarga Wu di Jiangnan. Anda pasti pernah mendengar nama kami. Oh, keluarga. Lin Ruohan tertegun sejenak, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Orang terkaya di Jiangnan, keluarga Wu. Ya, kamu masih memiliki sedikit pengetahuan. Saya tidak mengenal Anda, mengapa Anda ada di sini di Lin's Group? Saya tidak ingin melakukan apapun, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Su Chen, bajingan itu, telah menyinggung keluarga Wu kami, jadi saya meminta Anda untuk mengumpulkan sejumlah bunga. Setelah selesai berbicara, Wu Zimin melambaikan tangannya dan berkata kepada orang di belakangnya. Apa yang masih kamu lakukan? Pergi dan hancurkan grup Lin. Beraninya kamu. Lin Ruohan berdiri di depan tanpa ragu-ragu, menghalangi jalan orang-orang itu. Cek, 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 bahkan orang-orang kita pun berani menghentikannya. Puan Lin berani sekali. Wu Zimin berkata dengan marah. Di luar dikatakan bahwa kamu Lin Ruohan adalah wanita tercantik di Jiangnan. Saat kita bertemu hari ini, bahkan aku, Wu Zimin, akan iri dengan kecantikanmu. Tapi itu tidak masalah. Hari ini kamu bertemu denganku, Wu Zimin, jadi secara alami aku akan memberimu beberapa hadiah. Di hadapanmu beberapa luka di wajahmu akan mengubahmu menjadi wanita paling jelek di Jiangnan. Kamu benar-benar berani menimbulkan masalah pada Nona Lin, kamu sangat berani. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, lebih dari 20 orang tiba-tiba bergegas dari tangga. Meskipun mereka semua mengenakan seragam keamanan, mereka memiliki perasaan gangster yang kuat di tubuh mereka. Anda. Lin Ruohan berkata dengan heran, karena temperamen orang-orang ini sama sekali tidak terlihat seperti penjaga keamanan perusahaan. Nona Lin, nama saya Sun Erlong, dan saya di sini untuk melindungi Anda atas perintah Tuan Su. Bab 208. Saudara Chen memintamu untuk datang. Melihat Li Erlong dan yang lainnya, Lin Ruohan merasa sedikit lega. Karena mereka dikirim ke sini oleh saudara Chen, mereka seharusnya tidak mempunyai masalah berurusan dengan orang-orang di depan mereka. Kamu sampah, kamu masih ingin memblokirku, Wu Zimin, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Setelah berbicara, Wu Zimin berkata, Kakak senior, sekelompok orang tak terlihat lainnya telah tiba. Saya serahkan pada Anda untuk menanganinya. Tidak masalah, kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Oh tidak, kamu sebenarnya berani datang ke perusahaan Nona Lin untuk menimbulkan masalah. Aku benar-benar tidak sabar. Sebagai Jenderal Wei Changtian yang galak, Li Erlong bukanlah lampu hemat energi, jadi dia memanggil saudara-saudaranya dan bergegas. Sekelompok sampah, mereka berani mengambil tindakan di depanku, mereka benar-benar mencari kematian. Menghadapi Li Erlong dan yang lainnya, Guo Yong bergegas menuju kerumunan tanpa meninggalkan satupun pria. Ding 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 ding. Kekuatan Guo Yong melampaui orang biasa seperti Li Erlong, dia menjatuhkan Li Erlong dan yang lainnya hampir dengan satu pukulan dan satu kecepatan. Jeritan bergema di seluruh gedung, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, Li Erlong dan yang lainnya mengalami patah lengan, lumpuh di tanah, tidak dapat bangun sama sekali. Wah, bagaimana ini bisa terjadi? Lin Ruohan sedang menunggu sepasang mata yang indah, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Tanpa diduga, begitu banyak orang yang dikalahkan oleh pihak lain sendirian. Melihat Guo Yong, Li Erlong memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak menyangka pria itu begitu kuat. Melihat situasinya, Li Erlong langsung mengangkat telepon dan menghubungi Wei Changtian. Saat ini, kelompok orang ini tidak dapat ditangani sendiri sama sekali, jadi bantuan harus dipanggil. Bos Wei, tolong kirim beberapa orang secepatnya. Ada lebih dari 10 orang yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi Nona Lin. Kami tidak bisa menghentikan mereka. Kalian idiot masih ingin meminta bantuan Wei Changtian. Sejujurnya, anggota tubuh Wei Changtian telah saya potong dan dia menjadi cacat. Anda seharusnya tidak mengharapkan dia untuk membantu. Apa, kamu sebenarnya memberikan Bos Wei untuk? Ya, dia cacat sekarang, jadi kamu harus berhenti berjuang dengan sia-sia. Melihat situasi di depannya di luar kendali, Lin Ruohan segera berseru. Xiao Yue, cepat beritahu orang-orang di Departemen Keamanan dan minta orang-orang mereka untuk datang. Baiklah, Presiden. Kamu bisa menelepon siapapun yang kamu mau, tapi aku ingin melihat siapa di antara grup Linmu yang bisa menghentikan tinju kakakku. Wu Zimin berkata dengan arogan. Pada saat ini, Lin Ruohan menunjukkan ketenangan yang cukup dan berkata kepada Wu Zimin dan yang lainnya. Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Panggil polisi. Wu Zimin tertawa sinis, mengangkat bahu dan berkata. Terserah, apalagi memanggil polisi, bahkan jika kamu memanggil wali kota, tidak ada yang bisa menghentikanku.
Pada saat ini, sejumlah besar orang keluar dari berbagai pintu masuk. Mereka semua adalah penjaga keamanan grup Lin. Mereka memegang tongkat listrik di tangan mereka dan mengepung Wu Zimin dan yang lainnya. Dengan orang-orangnya di sini, Lin Ruohan merasa sedikit lebih lega dan berkata kepada Wu Zimin. Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk meninggalkan grup Lin. Aku tidak perlu mengejar apapun hari ini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sama-sama. Wu Zimin berkata dengan marah. Dengan semua sampah ini, apakah kamu masih ingin mengancam kami? Min Min, ayo berhenti bicara omong kosong dengannya. Cek, 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 wanita yang sangat cantik, aku tidak bisa menahannya. Guo Yong menggilat bibirnya dan berkata dengan penuh semangat. Karena kakak senior tidak tahan lagi, lakukan saja. Setelah kamu cukup bersenang-senang, aku akan menggaruk wajahnya. Itu akan menyenangkan. Oke, sudah beres. Setelah berbicara, Guo Yong berbicara dengan jelas dan langsung menuju penjaga keamanan. Sialan, kamu benar-benar berani meremehkan kami, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Semut belaka berani membuat onar di hadapanku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Ketika Guo Yong bergegas, kejadian tragis itu terjadi lagi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lebih dari 40 penjaga keamanan semuanya dirobohkan oleh Guo Yong dan terbaring mengerang di tanah. Ini. Lin Ruohan menatap dengan sepasang mata yang indah. Sekarang, semua orang di tangannya telah dikirim, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka lagi. Selangkah demi selangkah, Wu Zimin berjalan menuju Lin Ruohan dan berkata sambil bercanda. Lin Ruohan, mulai hari ini, kamu, wanita tercantik di Jiangnan, akan menjadi wanita paling jelek di Jiangnan, haha. Jika kamu berani menyentuhku, saudaraku Chen tidak akan melepaskanmu. Meskipun dia takut, Lin Ruohan masih bertahan. Sebagai presiden perusahaan, jika dia membuat kesalahan, semuanya akan berakhir. Min Min, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menunggu sampai aku selesai bermain sebelum mengambil tindakan. Kakak, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang aku janjikan padamu. Tapi bajingan Su Chen itu membunuh kakakku. Aku harus mendapatkannya kembali dari wanita ini dulu. Aku harus menamparnya beberapa kali dan melepaskan ikatan kakakku. Titik petik 2. Kebencian di hatiku. Setelah mengatakan itu, Wu Zimin berjalan menuju Lin Ruohan, dan tangannya sudah terangkat. Siapa yang akan kamu pukul? Siapa yang berbicara? Tiba-tiba, Wu Zimin gemetar, seolah-olah dia jatuh ke dalam gua es. Su Chen. Melihat sosok di belakangnya, Wu Zimin berteriak, hampir membuat hatinya ketakutan. Kalian semua badut melompat keluar saat aku pergi. Kalian keluarga Wu sangat berani. Setelah mengatakan itu, Su Chen menjambak rambut Wu Zimin, menendangnya keluar dengan tendangan, hutong. Su Chen, kamu berani memukulku, aku, Wu Zimin, pasti akan membuatmu mati parah. Jangan khawatir, aku akan pergi mencari keluarga Wu-mu untuk menyelesaikan masalah setelahnya. Min Min, anak ini Su Chen, kan? Kata Guo Yong dingin sambil menyipitkan matanya. Kakak tertua, benar, itu dia. Aku masih bertanya-tanya sebelumnya, orang seperti apa yang layak atas tindakan pribadi tuanku. Aku tidak menyangka dia ternyata masih muda. Jadi izinkan aku, Guo Yong, datang menemuimu hari ini. Jika kamu berani untuk menyentuh adik perempuanku, aku tidak akan melawanmu hari ini. Patahkan kakimu. Begitu dia selesai berbicara, Guo Yong meninju wajah Su Chen. Ada suara, pop. Su Chen langsung meraih tinju Guo Yong dan menolak melepaskannya. Wu Zimin tercengang. Dia benar-benar memblokir serangan kakak laki-lakinya. Dia adalah seorang pejuang di tahap awal kekuatan batin. Hari ini aku akan memberitahumu cara menulis kata kematian. Setelah mengatakan itu, Su Chen meraih kepala Guo Yong, lalu mendorongnya ke bawah dengan keras, menendang wajahnya tepat dengan lutut yang kokoh. Guo Yong tewas di tempat. Bersambung.